matanya melihat haram, telinganya mendengar haram, berlezat-lezat dengan haram, ya kita semua itu. Udah asli itu kita semua itu. Saya nggak makan haram, kata inti. Kalau sudah di akhir zaman tidak ada orang makan barang halal murni, itu tidak ada, dan itu sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak langsung makan haram, asabahu min ghubarih, dia akan terkena debu-debu dari haram itu. Makanya nggak bisa, tidak ditolong untuk orang akhir zaman ingin suci, mustahil, itu pemahaman saya. Sudah tidak bisa, nggak bisa. Ini butuh pertolongan Nabi di sini. Butuh itu. Nah, telah dicoba, ditajribah oleh ulama ahlu tariqah, oleh ulama tasawuf. Dan ini boleh Anda coba kalau Anda betul-betul mau mencoba. Penyakit itu pengobatannya kan beda-beda. Kalau kita sakit flu cukup dengan 3-5 hari 7 sembuh. Ringan, obatnya murah, minumnya sebentar, sehatnya cepat karena penyakitnya ringan. Tapi kalau kena kanker, wah ini repot ini. Biayanya mahal, bisa ratusan juta. Saya dengar malah ada yang sampai 1 miliar tetap raja ilallah, mati. Udah keluar 1 miliar dan itu banyak. Sakitnya nggak ketulungan. Berarti obatnya juga harus hebat. Harus pahit, minumnya itu pahit, sakit, tidak enak, rambut rontok. Begitu juga orang-orang ahli dosa. Harusnya sadar dosa saya ini kelasnya kanker. Saya kalau melihat perempuan tidak takut dosa. Agama tidak ada lagi di kepala saya. Seolah-olah ajaran Nabi bahwa perempuan haram dilihat tidak ada. Seolah-olah ajaran Nabi lain masalah lagi. Menghormati keturunan Nabi Muhammad bukan ajaran agama. Dengan enaknya disebar. Karena dinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghab. Seolah-olah agama Nabi sudah lenyap, sudah hilang, sudah aus, tidak bisa dipakai lagi. Ini orang-orang berpenyakit kanker batinnya. Saya nasihatkan, isyrab min dawa'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum obat Nabi Muhammad, tapi yang obatnya itu sulit, pahit, tidak enak, harus Anda minum dengan istiqamah. Apa itu? Sallu ala Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan 1000. Kanker penyakit ini sholawatnya 1000 ingin sembuh. Saya sudah sholawat, habis sholat 100, malam 1000, kok masih nikmat ya maksiat? Katanya Nabi sahibus syafa'ah. Winti ini batinnya kena kanker. Kalau perlu nafas keluar, sallu ala Nabi. Nafas masuk, sallu ala Nabi. Batin bergerak, sallu ala Nabi. Kalau Anda tidak sembuh, saya siap Anda bunuh. Mati saya siap. Mustahil. Man shalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad betul-betul dengan bilangan yang pas dengan ukuran sakitnya, pasti akan sembuh. Saya jamin itu. Tidak sembuh, solawat Anda kurang ya akhi. Anda merasa banyak solawat, kata Anda, bukan kata Tuhan, bukan kata Nabi, bukan kata para murabbi, bukan kata asyikh, bukan kata aulia, kata nafsu Anda, kata syahwat Anda. Sebab Anda bukan ibadullah, bukan ibadur rahman, tapi ibadus syahwat, ibadul hawa, ibadud dunia, ibadus syaitan. Tapi Anda merasa menjadi ibadur rahman. Hal-hal seperti ini tolong buka hati Anda. Jangan menolak kebenaran yang datang. Kebenaran tidak akan berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman Imam Mahdi, kebenaran adalah satu. Apabila salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari Nabi Adam belum turun ketika beliau diuji Allah dengan dosa yang bukan dosa,
min aina nala ridallah min ismi Muhammad. Ini sudah terjadi. Kalau ada orang tidak mau sholawat, tidak mau hormat kepada Nabi, anti dengan maulid, anti dengan penghormatan kepada Nabi, saya tidak akan menyalahkan dia karena cetakannya, cetakan orang-orang yang dijauhkan dari kebenaran, orang-orang yang dijauhkan dari Nabi Muhammad, orang-orang yang dijauhkan dari ajaran kakeknya Nabi Adam. Kalau orang berpaling dari ajaran Nabi Adam, satu-satunya ajaran yang dia ikuti adalah ajaran syaitan. Teliti, teliti. Ilmu sudah mawjud. Nabi Muhammad mawjud. Anbiya mawjud, ada semua. Tidak akan berubah. Asal Anda mau meneliti, jangan dengan hawa nafsu. Siapa-siapa yang mempelajari ilmu risalah Nabi Muhammad dengan akal yang murni, dengan hati yang murni, dengan niat yang murni, dia akan mengalami kehidupan yang murni. Ajaran tadi akan muncul kebenarannya. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya adraka ma'mulah. Siapa-siapa yang bersalawat kepada aku, keinginannya apa saja dikasih oleh Allah Ta'ala. Belum dikasih, jangan ini yang disalahkan. Hal sallaita alaihi, sudahkah anda tusalli ala Nabi Muhammad? Barangkali yang bersolawat hanya suara anda yang baru saja anda pakai, mengalami kencing-kencing najis, kencing-kencing maksiat, minal kidbi wal ghibah wal namimah wal ghadab dan lain-lain. Itu yang anda pakai, itu sholli ala Nabi. Nah, Nabi Muhammad akan menerima sholawat anda, tapi ada Tuhannya ini, ada Allah ini, Allah alladhi yuhibbuhu, alladhi yuhibbun nabiyya Muhammad. Apakah Allah la yaghdab kalau yang bersolawat kepada Nabi lisannya najis, lisannya baru saja berdosa, kemudian dengan tenangnya dia baca ya Nabi salam, Naam, Nabi yakbal. Saya tahu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Naam, Nabi Muhammad jangankan itu, badui kencing di masjidnya ahlan wa sahlan. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Lain, Nabi Muhammad lain. Tapi inti harus ingat, ada yang senang sama Nabi ini, gak tanggung-tanggung. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Yang senang sama Nabi Muhammad ini punya malaikat namanya Jibril. Sekali teriak dunia hancur. Hati-hati, hati-hati. Hal-hal seperti ini perlu dipelajari, dimengerti, difahami dan dirasakan, kemudian diamalkan secara rutin, sehingga kehidupan Anda dari lembar ke lembar berikutnya betul-betul ada siratal mustaqim. Jadi bahasa guru-guru saya dulu itu, dalil jadi gamblang. Yang kata Quran begini terjadi, sholawat hasil maksud terjadi, betul-betul hasil maksud ini. Bukan fata morgana, bukan syak. Anak udah sholat duha sebulan kok bangunan belum jadi, duit belum muncul. Lalalan sholat duha disalahkan. Fahal sallaita duha ala tariqati Muhammad ibn Abdullah atau ala tariqati nafsik? Engkau sholat duha mengikuti cara Nabi, apa jangan-jangan sholatnya pakai madhab inti sendiri? Allahu Akbar. Akbarnya belum selesai, pikirannya udah kemana-mana itu. Sampai kata ada yang bilang sama saya, kalau kunci lupa naruh ingatnya di sholat. Nggak parah itu. Tapi ini terjadi. Sudah seperti itu, menyalahkan dinun Nabi Muhammad. Ini yang saya ingin hilangkan dari pemahaman-pemahaman santri. Jangan cepat-cepat
diri Anda sendiri. Sebab dalil selesai, udah bener, pasti terjadi. Kalau belum terjadi berarti pemahaman kita